Ya pemirsa, alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Sehat ya, Prof, ya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya Pak. Bagaimana Prof ini sambil berjalan mungkin kita Prof ya? Ya. Menjelang persiapan isbat, bagaimana Prof? Ya, pertama-tama dulu saya mohon maaf ya. Biasanya kan kita pakai jalan Tamrin ya untuk sidang-sidang isbat seperti ini. Tapi kali ini kita pindahkan di Hotel Borobudur karena alasan teknis. Kenapa? Karena pembangunan jalan raya di depan jalan Tamrin itu sedang dikerja oleh. Iya betul. Jadi kita nggak ada parkir, bahkan sempit ya. Maka dikhawatirkan terganggu, tidak ada tempat parkir, gimana ya? Nah, maka itu kita tahun ini kita pindahkan ke sini dulu ya. Mudah-mudahan nanti pada akan datang kita kembali seperti biasa ya. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai nanti ditanggapi kok pindah ke hotel Ya. dari kantor, yaitu hanya karena faktor teknis. Karena faktor teknis. Nah, di jalan kita di sini di kantor kita nggak ada ruang isbat yang tepat ya. Nah, yang kedua persiapannya kita Ya. selesai ya. Jadi seperti normatif kok. Normatif ya, Prof, ya? Lalu nggak ada masalah teknis ya. Iya, baik. Tempatnya yang berbeda. Ini izin Prof, teman-teman ini sangat antusias Prof ya. Kita biasa kalau kita akan isbat Ya. karena menentukan awal puasa masyarakat juga. Wah ini kapan ya, Rabu atau Ini Kamis? sangat penting ini. Tapi hasilnya nanti kita sampaikan setelah sedang isbat. Setelah sedang isbat ya Prof ya. Kita sambil ngobrol mungkin berarti akan langsung ke ini Prof ya. Oh, kita langsung ke dalam dulu. Oke, kita ke dalam dulu ya Persiapan teman-teman ya, nanti persiapan ya. ikuti aja. Mari kita. Oke. Kita ke dalam dulu. Siap. Oke. Dari media dari Ainis saja Pak, MNC Pak. Ainis, iya. Siap, terima kasih. Baik, jadi kita akan ngobrol eksklusif pemirsa saya bersama Menteri Agama seperti yang disampaikan tadi pemirsa bahwa saat ini dipersiapkan dengan matang supaya juga masyarakat tidak terganggu lalu lintasnya sehingga dipusatkan di Borobudur. Dan seperti kita saksikan saat ini pemirsa Menteri Agama sudah datang untuk memberikan arahan dan juga penetapan tentang sidang isbat nanti pemirsa. Egypt last month from Mauritania. Okay, inshallah. Thank you very much for it. Pak Menak, mohon izin Pak, kita mungkin bisa ngobrol sedikit Pak ya. Ini tentang menjelang sidang isbat nanti. Ada satu yang juga ditanya masyarakat tentang perbedaan metode Pak, yang juga kerap terjadi. Nah ini seperti apa Pak? Jadi dari dulu kan memang ada perbedaan metode, tetapi kalau kita lihat sejarahnya ya, pada awal kemerdekaan kita, zamannya Bung Karno, zamannya Pak Harto, zamannya kemudian Pak Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Pak ya, Bu Mega, ya, memang selalu kompak ya. Apa kata pemerintah itu yang diikuti oleh NU dan Muhammadiyah pada waktu itu ya. Tapi belakangan ini ya teman-teman dari Muhammadiyah punya metode khusus yang untuk diaktualkan. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan hal ini karena ini kan negara kita adalah negara demokrasi, apalagi ini menyangkut masalah penafsiran ya. Setiap orang punya hak untuk menafsirkan agamanya masing-masing ya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan kita yang ada ya. Nah kalau ini kan kita lihat perbedaan mazhab itu kan memang dari dulu ada ya. Betul. Nah hanya saja ya, pertanyaan tadi perbedaannya apa sih yang signifikan? Misalnya Muhammadiyah itu kan menggunakan metode hisab, ya. Sedangkan ormas non Muhammadiyah termasuk NU dan lain-lain itu menggunakan metode ru'yah. Jadi rekan-rekan kita dari Muhammadiyah menggunakan hisab sebagai informasi, betul, dan ru'yah itu sebagai konfirmasi. Nah sebaliknya non Muhammadiyah menggunakan ru'yah itu sebagai informasi dan hisab itu konfirmasi. Jadi dua-duanya menggunakan hisab ru'yah. Betul. Muhammadiyah juga menggunakan ru'yah, tapi fungsinya adalah sebagai konfirmasi. Dan yang dijadikan referensi adalah hisab, itu
Itu informasinya. Dan sebaliknya, non-Muhammadiyah termasuk NU, ya informasinya, referensinya yang paling utama adalah ru'yah. Ruqyah. Nah, sedangkan hisab itu konfirmasi. Jadi menggunakan hisab juga. Bagaimana caranya membuat supaya keberagaman ini yang sebenarnya sudah kita biasakan juga ya Prof ya, untuk membuat kita semakin bersatu begitu. Tapi menjelang Ramadan yang mulia ini seperti apa Prof? Iya, idealnya sih sebetulnya kita bersatu. Seperti dulu-dulu kala ya, selalu kompak ya. Belakangan baru terjadi perbedaan. Nah, kita juga tidak bisa memaksakan ya. Kalau misalnya teman-teman dari Muhammadiyah berkeyakinan bahwa ini adalah misalnya hari Ramadannya, lantas mereka tidak melakukan puasa, kan Ya. berdosa. Atau sebaliknya, hari ini mestinya harus Lebaran, ya, tetapi dia harus menunggu besok baru Lebaran, kan nanti kurang bagus. Lebih parah lagi misalnya kalau terjadi kebalikannya, kan, ya seharusnya kita hari ini masih puasa, ya, tapi disuruh mereka berpuasa ya. Padahal mereka itu yakin hari ini adalah Idul Fitri. Itu kan tidak boleh berpuasa pada saat hari Idul Fitri. Hari Idul Fitrinya. Nah, sementara keyakinannya itu hari ini adalah Idul Fitri. Hari ini, ya. Nah, kalau disuruh berpuasa kan nggak enak juga. Nah, jadi saya kira yang diperlukan sekarang ini adalah understanding, pengertian satu sama lain. Indonesia itu sudah berpengalaman berbeda, tapi juga tidak pernah terusik dengan perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika itu luar biasa ya. Nah, kita bersyukur kemarin juga banyak peristiwa yang terjadi ya. Selama ini tidak pernah Natal bersama. Baru tahun ini kemarin Natal bersama, Katolik, Kristen melakukan Natal bersama, dihadiri Presiden. Selama ini juga tidak pernah bersatu dalam satu acara yang sama, Konghucu dengan non-Konghucu dalam merayakan Imlek. Nah, sekarang ini juga bersatu. Tadi indah sekali Prof, suasana Imlek terasa sekali. Ya, ya itu bagian upaya kita untuk menciptakan suatu kebersamaan. Nah, idealnya juga sih sebetulnya Islam juga kalau bisa bersatu, tapi sekali lagi kita nggak bisa memaksakan. Ya, siapa tahu nanti ada perubahan pandangan. Kita tunggu perkembangan sidangnya nanti. Prof, ada kalender Hijriah Global Tunggal. Menurut Prof, apakah sudah saatnya Indonesia mengikuti kalender Hijriah Global Tunggal? Itu kan menunggu persepakatan. Kalender Hijriah Global Tunggal, misalnya, sebetulnya kalau kita lihat dari segi ru'yah ya kan, dari segi hisab juga, Asia Tenggara ini menurut perhitungan-perhitungan para saintis, para astronom ya, hari ini masih di bawah ufuk, berarti belum wujud hilal. Belum terlihat ya Prof? Belum, masih minus 2 ya, masih minus berapa derajat itu ya? Masih minus 2 derajat 24 menit 42 detik ya kan. Nah, maksimum di ujung Aceh itu pun juga masih minus 0 derajat 58 menit 47 detik, berarti belum wujud hilal. Nah, kalau misalnya masih menggunakan kalender yang lokal seperti tahun-tahun sebelumnya, kita sepakat tahun ini masih sama ya. Persoalannya Muhammadiyah sudah menggunakan kalender baru ya. Nah, maka itu ya kita berbeda. Nanti, tapi siapa tahu nanti ada perubahan ya, kita nggak tahu ya Prof ya. Itu terpengaruh cuaca atau seperti apa Prof? Iya, cuaca. Ada dua hal yang mempengaruhi di sini. Faktor cuaca kalau memang tidak bisa kita melihat karena cuacanya buruk. Yang kedua, sekalipun terang benderang, tapi kalau di bawah kan nggak mungkin kita bisa melihat. Iya, nggak bisa lihat. Nggak bisa. Saya kira itu. Nah, finalnya nanti tunggu hasil sidang isbatnya. Terima kasih. Baik, Prof, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Prof ya, Pak Menteri Agama Nasaruddin Umar. Tadi pemirsa kita simak bagaimana penjelasan dari Menteri Agama. Jadi kalau Anda mikir-mikir nih, kira-kira awal puasanya Rabu atau Kamis ya, tunggu, saksikan di televisi Anda saat ini pemirsa. Sesaat lagi kita akan pastikan sidang isbatnya ya. Kita kembalikan ke studio.